Oke, selamat sore. Pada sore hari ini saya Direktur LBH Papua Emmanuel Gobai bersama-sama dengan pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Paniai Kota Studi Jayapura. Di sini kami selenggarakan konferensi pers dengan tema mendesak Komnas HAM Republik Indonesia melakukan investigasi atas kasus tindakan represif yang terjadi di kantor Bupati Kabupaten Paniai. Nah, dalam konferensi, sebelum masuk pada konferensi pers ini perlu saya tegaskan beberapa hal berkaitan dengan peristiwa tindakan represif yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2022 di sekitar kantor Bupati Kabupaten Paniai. Sudah kita laporkan ke Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua dan ini surat tanda bukti lapor. Nah, laporan dugaan pelanggaran HAM berat atas dengan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan ini sudah terdaftar dengan nomor 27 di kantor Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua. Kami laporkan atau adukan kasus ini pada tanggal 7 Juli 2022 dan pada saat pelaporan itu diterima langsung oleh petugas Komnas HAM dan juga Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua. Kami sudah jelaskan beberapa kronologi dan juga menunjukkan bukti-bukti foto atas peristiwa yang merenggut satu orang hak hidup dari warga masyarakat yang ada di Kabupaten Paniai dan juga 2 orang mengalami luka-luka akibat tindakan represif dengan menggunakan senjata. Nah, sebelum kami akan berbicara lebih jauh, saya akan memberikan kesempatan kepada perwakilan dari mahasiswa Paniai yang ada di Kota Studi Jayapura untuk menyampaikan kronologi yang diperoleh dari saksi mata di lapangan atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2022. Siapa yang duluan? Oke, shalom, selamat sore. Selamat sore untuk masyarakat Papua, lebih khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Paniai. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan kronologis kejadian secara singkat tentang kerusuhan atau pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat di Kabupaten Paniai di halaman kantor Bupati Kabupaten Paniai. Di sini sebelumnya saya mau sampaikan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, turut berduka cita bagi keluarga korban Donatus Naipa atas meninggalnya Donatus Naipa di halaman kantor Bupati Kabupaten Paniai. Di sini langsung saja kita masuk ke kronologis. Awalnya tanggal 28 Juni itu BPMK keluarkan surat undangan. Surat undangan itu surat undangannya nomor 4
garing Pilkam garing bulan 6 2022. Di sini agendanya yang dorang keluarkan dari Dinas BPMK Kabupaten Paniai tentang yang pertama batas akhir waktu melengkapi berkas bagi para calon tetap yang ada di kampung yang kekurangan berkas. Itu tanggal 30. Dan mungkin tanggal 30 mereka sudah lakukan pengumpulan berkas yang masih kurang yang bakal calon. Dan yang kedua undangannya itu tentang pengambilan logistik atau surat suara oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung didampingi langsung oleh kepala distrik yang ada di kampung itu. Itu tentang pengambilan logistik itu tanggal 2 hari Sabtu 2022. Nah, dari tanggal 2 ini ada perubahan undangan yang dikeluarkan dari BPMK. Perubahan undangan ini dikeluarkan dengan alasan apa kurang tahu, kurang jelas alasannya. BPMK batalkan pengambilan logistik tanggal 2. Dan pengambilan logistik itu BPMK keluarkan undangan perialnya tentang perubahan jadwal. Itu yang pertama sama dengan yang tadi. Undangannya dikeluarkan juga tanggal 2 Juli 2022. Itu agendanya tuh sama juga tanggal 30 Juni tentang batas akhir pengumpulan berkas bagi para bakal calon. Dan yang kedua, yang tadi pengambilan logistik tanggal 2 itu ditunda ke tanggal 5. Tanggal 5 dengan agenda pengambilan logistik. Namun dari tanggal 2 sebelum ditunda tuh masyarakat sudah sampaikan kepada BPMK Kabupaten Paniai bahwa tanggal 5 berikut kami akan datang dengan tuntutan yang pertama pengambilan logistik dan yang kedua pembagian dana operasional panitia pemilihan kampung. Setelah itu tanggal 5 masyarakat nyatakan sikap seperti itu, masyarakat bubar. Dan yang berikut tanggal 5 sekitar jam 8 pagi itu masyarakat mulai mendatangi kantor Bupati Kabupaten Paniai dengan tujuan pengambilan logistik, bahkan sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh masyarakat sendiri tentang pengambilan uang operasional. Di sini yang perlu saya jelaskan, ada beberapa informasi yang kami dapat dari Kabupaten Paniai bahwa sebelumnya Bupati sempat sampaikan bahwa pengambilan dana yang disiapkan dari pemerintah untuk pemilihan kepala kampung di setiap di 216 kampung yang ada di Kabupaten Paniai itu sebesar 50 juta. Itu informasi yang kami dapat. Informasi yang kami dapat, dana yang disiapkan untuk melakukan pemilihan kepala kampung itu per kampung sebanyak 216 kampung itu dananya sebesar 50 juta. Nah, dengan tuntutan itu masyarakat minta kalau uang 50 juta itu diberikan tanggal 5 juga sekaligus dengan pengambilan logistik. Tetapi dari BPMK Kabupaten Paniai tetap mempertahankan argumen kalau hari ini kami akan bagikan logistik bersama dengan uang transportasi. Uang transportasi yang akan diberikan itu yang pertama dari masyarakat yang ada di jauh dari kota atau misalnya ada jaraknya jauh dari Kabupaten Paniai yang ada di bagian ujung-ujung itu sebesar 1 juta. Dan yang di sekitar pertengahan itu sebesar 800. Dan yang di sekitaran kota itu sebesar 600. Itu informasi yang kami dapatkan melalui via telepon. Jadi setelah itu masyarakat tidak terima dengan keputusan yang diambil di BPMK, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Bupati sendiri seperti yang tadi, dananya sebesar 50 juta. Jadi terjadi adu debat
antara BPMK bersama masyarakat dan panitia pemilihan kampung itu selama mulai dari jam 10 hingga hampir setengah jam 11. Jadi dari perdebatan itu akhirnya menimbulkan represif yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat karena tidak terima dengan pernyataan pengungkapan dari BPMK sendiri, seperti dana yang disiapkan untuk transportasi 600 yang agak jauh 800 dan yang terlalu jauh 1 juta. Masyarakat tidak terima itu karena adanya pemberitahuan yang diberitahu oleh, menurut informasi yang kami dapat itu ada pemberitahuan yang langsung diberitahukan oleh Bupati Kabupaten Paniai sendiri bahwa dana yang sudah disiapkan sebesar 50 juta. Jadi masyarakat melakukan tindakan yang bukan tindakan anarkis. Terjadi perdebatan antara masyarakat dengan BPMK sendiri sekitar jam 10:30-11. Nah, dari jam 11 lewat itu terjadi masyarakat merontak dengan menghancurkan kaca-kaca di sekitar kantor bupati. Dan setelah itu, setelah beberapa menit kemudian itu aparat kepolisian sendiri melemparkan gas air mata untuk membubarkan massa. Jadi aparat kepolisian membubarkan massa dengan membuang gas air mata. Namun di hari yang sama, di waktu yang sama itu ada kedatangan mobil patroli itu dari pinggir kantor DPR, ada jalan masuk. Dari situ dorang masuk lewat tengah-tengah dan sampai di depan gerbang kantor bupati, langsung melepaskan tembakan ke arah masyarakat. Masyarakat yang sedang membubarkan diri karena adanya pembuangan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kabupaten Paniai. Setelah membubarkan diri, dari adanya asap yang dihasilkan dari pembuangan gas air mata itu terjadi beberapa penembakan. Masyarakat mendengarkan bunyi tembakan. Setelah berapa jam kemudian, sekitar jam 3 itu masyarakat melihat bahwa ada satu orang yang tertembak di bagian lambung atau perut, dan satu orang yang bernama Alpius Giai itu di bagian kaki, dan Demianus Songgenau sendiri di bagian tangan. Kronologis kejadian yang dialami oleh Donatus Naipa sendiri sebagai korban yang ditembak meninggal dari rumah sakit itu setelah lari jauh berada dari kantor bupati itu sendiri, di depan kantor dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu tempat di mana yang terakhir pihak aparat kepolisian terakhir turun dari mobil patroli yang akan membuat penyerangan terhadap masyarakat, itu pas di depannya kantor dinas pendidikan. Nah, di situ kronologis penembakan yang dialami oleh Donatus Naipa sendiri kami belum tahu pasti. Tapi korban Donatus Mote ini itu dipicu karena adanya pembubaran yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Jadi kami akan mencari tahu terus informasi yang pasti tentang penembakan sehingga terjadinya korban di kantor Bupati Paniai. Nah, jam 3 kemudian masyarakat kumpul kembali dan membawa Donatus Naipa ke rumah sakit. Dari rumah sakit sekitar jam 5 Donatus Naipa mengembuskan nafas terakhir. Itu tepat jam 5 berapa ya? Jam 4 lewat 4 tuh. Jam 4 lewat 12 itu Donatus Naipa sendiri mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sedangkan 2 orang lainnya dievakuasi jamnya sama, itu dibawa langsung ke rumah sakit Madi di Kabupaten Paniai. Dan 2 orang ini masih mendapatkan perawatan dari medis. Sedangkan Donatus sendiri sudah dimakamkan di
setelah Donatus Naipa mengembuskan nafas terakhir, itu masyarakat beserta keluarga korban membawa Donatus Naipa menggunakan kursi tidur yang ada di rumah sakit. Itu sepanjang rumah sakit Madi sampai ke kediaman Bupati. Nah, sampai di kediaman Bupati itu ada polisi yang menjaga, yang ditugaskan oleh Bupati untuk menjaga kediaman Bupati. Itu ada di tempat kediaman Bupati. Nah, masyarakat yang tidak terima lalu melakukan pemukulan dan penusukan terhadap aparat kepolisian itu, sehingga aparat kepolisian mendapatkan tusukan di bagian paha oleh masyarakat setempat. Dan setelah berapa menit di kediaman Bupati, masyarakat langsung membawa korban itu ke keluarga korban. Dan hari tanggal 6 mayat Donatus Naipa disemayamkan di Madi. Dan yang berikut, untuk 2 orang korban ini kami belum tahu pasti. Mungkin yang satu masih dirawat dan yang satu itu masih bersama keluarga korban, mungkin di rumah ya. Mungkin kronologis yang singkat seperti itu. Yang kedua saya berikan kepada Abang untuk menjelaskan kronologis kedua kalau ada. Tambahan ada. Sudah dikuburkan tadi yang aku bilang. Terus ada tambahan lain. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Seperti yang kita sudah dengar, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa dari kronologis yang terjadi di Kabupaten Paniai tanggal 5 itu berdasarkan, dan informasi yang kami sudah kumpulkan di sini berdasarkan saksi mata yang memang ada pada saat kejadian itu. Dan selain itu ada juga beberapa informasi, baik itu media dan lain-lain. Setelah kami tinjau informasi lebih lanjut, korban setelah dari kediaman Bupati, pada saat itu masyarakat desak untuk menguburkan di situ. Namun tidak sampai 25 menit masyarakat bawa keluar, dan di rumah korban, tepatnya di Madi, distrik Wibutu. Dan kembali lagi pada tanggal 6, korban disemayamkan di keluarga korban sekitar jam 11 siang. Dan pernyataan sikap dari keluarga yang kami kumpulkan, baik itu melalui media, yaitu pernyataan sikap dari pihak keluarga korban meminta agar tim investigasi dari segera melakukan investigasi supaya kronologis ini tidak terjadi ke depannya. Mungkin itu sekilas penambahan dari saudara saya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk waktu selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Ketua Direktur LBH untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin menurut Bapak penting-penting. Salam. Oke, terima kasih. Tadi sudah kita dengar bersama ya. Kami lihat dari apa yang sudah disampaikan
sampaikan tadi. Nah, duduk persoalannya ada pada implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lebih spesifik pada pasal 31, 32 dan seterusnya berkaitan dengan pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala kampung. Nah, kami sampai saat ini belum mengetahui dengan pasti terkait peraturan daerah Kabupaten Paniai tentang pemilihan kampung itu seperti apa, ada atau tidak, terus kalau memang ada seperti apa mekanismenya, dan juga seperti bagaimana persyaratan-persyaratannya. Ini kita belum tahu nih. Tapi kemudian kalau dilihat dari bukti surat yang kemudian dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Kampung, ini mengarah pada akan dilakukan pemilihan kampung secara pemilihan kepala kampung secara serentak. Nah, dari cerita yang sudah disampaikan, kalau pertemuan yang sedianya direncanakan pada tanggal 28 Juni berdasarkan undang-undang itu bertujuan untuk mendapatkan logistik pemilihan kepala kampung. Ini artinya kan sudah jelas ya mengarah pada ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan ketidakjelasan kami terkait apakah ada perda atau tidak ada terkait dengan pemilihan kampung, semestinya yang kemudian menjadi kepala wilayah atau kepala daerah, dalam hal ini bupati, karena itu perintah undang-undangnya dilakukan secara serentak sebagai pimpinan tertinggi roda pemerintahan di Kabupaten Paniai, memiliki sikap yang bijaksana dan juga terbuka untuk kemudian mengelola pemilihan kepala kampung secara serentak. Nah, dengan adanya fakta tanggal 5 Juli, ini kemudian menunjukkan bahwa praktek dari rencana pemilihan kampung yang akan dilakukan ini jelas-jelas dilakukan secara tidak profesional. Kenapa saya katakan tidak profesional? Karena ada persoalan yang kemudian timbul. Ada 2 orang luka-luka, ada 1 orang yang kemudian meninggal dunia. Nah, berkaitan dengan yang luka-luka dan juga yang meninggal dunia ini, kalau seandainya tidak ada agenda pemilihan atau rencana kegiatan pengambilan logistik, tentunya kan tidak ada. Tidak mungkin terjadi. Tapi karena ada rencana tersebut, rencana pengambilan logistik dan juga operasional untuk melaksanakan pemilihan kampung, inilah yang kemudian menimbulkan adanya persoalan. Nah, dengan itu artinya kita sudah bisa melihat siapa yang memiliki agenda tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Nah, dari kita sudah mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang memiliki agenda ini. Selanjutnya pertanyaan muncul, apa alasan aparat keamanan ada di situ? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang memanggil aparat keamanan ke sana? Ataukah ini inisiatif sendiri dari aparat keamanan untuk datang ke kantor bupati? Kami tahu bahwa pemilihan kepala kampung atau kepala desa sesuai perintah pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu artinya ini adalah agenda negara, ini adalah agenda pemerintah. Ya tentunya pihak kepolisian sebagai alat keamanan negara tentunya mengetahui ini dan yang pasti ada informasi untuk kemudian aparat keamanan bisa backup kegiatan ini. Nah,
Yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sampai ada tembak-tembak di dalam pada tanggal 5 Juli 2022. Kenapa sampai ada tembak-tembak? Apakah tembak-tembak ini bagian dari perintah dari datang mengamankan kantor bupati? Ataukah itu bagian dari respon melihat masyarakat yang kemudian mengambil tindakan melakukan pengerusakan kantor bupati? Kalau memang itu bagian dari respon masyarakat melakukan pengerusakan terhadap kantor bupati, kan mekanisme hukumnya ada. Tangkap yang melakukan pengerusakan dan proses sesuai dengan hukum. Karena di dalam undang-undang kepolisian itu tidak pernah menyebutkan kalau yang melakukan pengerusakan itu ditembak. Tidak ada itu. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang memerintahkan seorang warga negara apabila melakukan tindakan pengerusakan sebagaimana diatur pada pasal 170 KUHP, maka aparat kepolisian melakukan tindakan penembakan. Itu tidak ada pasal itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Selanjutnya, berkaitan dengan senjata api sendiri, itu ada protap penggunaannya dan juga peraturan Kapolri yang mengatur tentang penggunaan senjata api. Jadi apabila terjadi peristiwa, maka yang pertama adalah menembak peringatan, tembak ke udara selama 3 kali. Kalau kemudian si aparat yang memegang senjata itu merasa diancam dan sudah tidak bisa terawasi lagi, barulah kemudian bisa melakukan penembakan mengarah pada yang menjadi serangan atau objek serangan itu. Kami tidak melihat apakah kemudian ada fase-fase di mana melakukan penembakan peringatan dulu pertama, yang kedua, ketiga baru mengarah pada orang. Ini kita tidak lihat itu. Artinya ini menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam penggunaan senjata api, baik senjata api dan juga senjata gas air mata, karena jelas ada ketentuan di dalam internal kepolisian. Nah, selanjutnya, karena kemudian ada yang luka-luka akibat senjata yang akibat penggunaan senjata, maka kami sudah bisa menyimpulkan bahwa yang terjadi di sana adalah penyalahgunaan senjata api atau pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Nah, dengan adanya 2 orang korban luka-luka, maka jelas bahwa ada pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengakibatkan luka-luka terhadap 2 orang, yaitu Alpius Giai dan juga Demianus Songgenau. Yang berikutnya berkaitan dengan Donatus Nawipa yang kemudian menghembuskan nafasnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Paniai. Menurut beberapa informasi yang kami terima melalui media, itu ada pernyataan dari Kasat Direktur Reskrimum Polda Papua bahwa itu diakibatkan karena saling serang. Pertanyaan kami satu, apakah pihak rumah sakit umum daerah Kabupaten Paniai sudah melakukan visum? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Pak Direktur Reskrimum Polda Papua sampaikan seperti itu, maka pertanyaannya adalah berapa nomor laporan polisinya atas kasus ini? Siapa yang melaporkan kasus ini? Sehingga Pak Direktur
Reskrimum bisa sampaikan bahwa ini adalah saling serang. Semestinya kan ada dulu nih laporan polisi yang dilaporkan oleh korban ataupun oleh saksi mata di situ ataupun oleh masyarakat yang ada situ ke pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian. Kemudian polisi membentuk tim, mengeluarkan surat tugas dan melakukan penyelidikan. Dan kemudian mengambil juga keterangan visum dari rumah sakit. Kalau memang visum masih kurang, dilakukan penggalian dan lakukan otopsi. Ingat, untuk otopsi maupun visum yang melakukan itu adalah pihak rumah sakit, bukan polisi. Kami juga belum mendapatkan keterangan dari pihak rumah sakit umum daerah yang memeriksa Donatus Naipa terkait penyebab meninggalnya Donatus Naipa akibat apa, itu kita belum ketahui. Kemudian bisa ujuk-ujuk Pak Dires Krimum Polda Papua sampaikan seperti begitu. Memangnya beliau yang melakukan otopsi? Kan tidak. Jadi ya atas kondisi itu yang pasti Donatus Naipa itu hak hidupnya terlanggar karena dia sudah meninggal dunia. Yang berikutnya, terlepas dari apa penyebab dia meninggal, yang pasti perutnya luka dan berdarah. Luka dan berdarah ini disebabkan karena apa? Itu kita semua belum mengetahui. Saya yakin Pak Dires Krimum Polda Papua juga belum mengetahui karena beliau tidak ada di tempat. Nah, karena kita semua belum mengetahui, maka kita minta dengan tegas agar segera lakukan investigasi atas kasus ini dan daftarkan kasus ini ke dalam nomor laporan polisi dan keluarkan STBL biar kita mengetahui. Ini bisa diproses secara hukum karena Demianus Naipa dan juga Alpius Giai dan Donatus Naipa, Alpius Giai dan juga Donatus Songgenau itu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa yang mereka alami. Dan untuk mendapatkan keadilan itu adalah tugas dari, kalau tindak pidana maka tugas dari para penyidik, dalam hal ini polisi. Nah, berkaitan dengan pelanggaran HAM, dalam pelanggaran HAM berat itu menjadi tugasnya penyidik Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Maka itu kami minta agar Pak Direktur Reskrim Polda Papua untuk melakukan investigasi dulu baru kemudian menyampaikan pernyataan ke publik. Kalau tidak ada, kami khawatir justru pernyataan itu akan kemudian mengorbankan hak atas keadilan dari 3 warga masyarakat yang menjadi korban. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penggunaan senjata dan juga pengerahan pasukan yang kemudian dilakukan, ya kami juga meminta kepada pengerahan pasukan ke tempat kejadian ya pada saat tanggal 5 Juli 2022. Kami juga minta kepada Propam Polda DIY untuk melakukan penyelidikan dan juga penindakan atas fakta tindakan penyalahgunaan yang terjadi pada tanggal 5. Jelas-jelas tindakan penyalahgunaan ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Maka itu kita minta kepada Propam Polda DIY, Propam Polda Papua untuk segera mengirim tim dan memeriksa oknum anggota polisi yang menggunakan senjata senjata gas air mata dan juga senjata api pada saat turun ke lingkungan kantor Bupati Kabupaten Paniai. Dengan adanya penindakan kode etik kepada oknum yang nakal,
oknum yang salah menggunakan senjata api maupun water cannon, ini akan gas air mata ini akan memberikan hak atas keadilan bagi korban dan juga sekaligus akan membenah institusi kepolisian dari praktek-praktek yang tidak profesional. Maka itu kita minta untuk ke Propam membentuk tim dan memeriksa oknum polisi yang hadir pada tanggal 5 Juli 2022 di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Paniai. Yang berikutnya, kami juga tegaskan kepada Bupati Kabupaten Paniai untuk bisa melakukan pemilihan kampung menggunakan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia secara umum dan juga di Kabupaten Paniai secara khusus. Kami sampai saat ini belum menemukan peraturan daerah tentang pemilihan kepala kampung. Fakta yang terjadi sampai ada 3 orang korban akibat tindakan represif ini semua bisa terjadi karena praktek pemilihan serempak yang dibuat secara tidak profesional oleh BPMK maupun juga tanpa pemantauan ataupun arahan yang baik dari Bupati Kabupaten Paniai. Sehingga kepada Bupati Kabupaten Paniai untuk segera membentuk regulasi yang baik agar ke depan tidak terulang lagi praktek-praktek kekerasan yang kemudian berujung pada adanya korban, baik itu korban yang meninggal dunia maupun juga yang luka-luka. Nah, selain itu berdasarkan kronologi tadi, karena agenda ini adalah agenda yang diketahui oleh Pak Bupati Kabupaten Paniai, maka Bupati Kabupaten Paniai selaku pimpinan pemerintahan di Kabupaten Paniai wajib bertanggung jawab atas peristiwa ini. Tidak bisa Bupati menyampaikan bahwa dia tidak tahu menahu dengan peristiwa ini. Ingat bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan juga penghargaan hak asasi manusia itu adalah tugas negara melalui pemerintah. Itu jelas dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kita temukan fakta ada pelanggaran hak hidup yang dialami oleh Donatus Nawipa dan juga tindakan kekerasan yang dialami oleh Alpius Giai dan juga Demianus Songgenau, maka kepala daerah sebagai representasi pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia dari ketiga orang ini, khususnya hak atas keadilan. Nah, dengan melihat agenda ini adalah agenda dari pemerintah, maka berdasarkan teori sebab akibat, yang pasti Bupati Kabupaten Paniai juga wajib bertanggung jawab atas peristiwa ini, karena agenda pemilihan kampung adalah agenda dari pemerintah Kabupaten Paniai. Dan yang pasti kalau agenda ini tidak mungkin ada korban. Namun karena ada agenda ini sehingga ada yang menjadi korban. Atas dasar itulah kami tetapkan bahwa salah satu subjek yang wajib dimintai pertanggungjawaban adalah Bupati Kabupaten Paniai dan juga dinas yang membidangi masalah kampung. Dalam hal ini BPMK wajib bertanggung jawab atas peristiwa ini. Karena jelas kami tidak temukan peraturan daerah tentang pemilihan kampung di Kabupaten Paniai. Itu artinya agenda ini dibuat secara subjektif oleh Bupati dan juga oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung yang ada di Kabupaten Paniai. Atas dasar subjektivitas itulah kemudian bisa menghadirkan aparat di situ dan terjadilah fakta penyalahgunaan senjata api dan juga gas air mata yang berujung pada ada yang meninggal dunia dan juga ada yang luka-luka.
Nah, itu yang bisa kami tegaskan. Maka selanjutnya saya kembali mempertegas kepada publik bahwa atas persoalan pelanggaran hak hidup dan juga pelanggaran hak atas rasa aman bagi dua orang warga dan juga adanya pelanggaran hak hidup sudah kami laporkan ke Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua. Kami juga sampaikan bahwa yang kami laporkan sebagai subjek yang wajib bertanggung jawab atas persoalan ini, yaitu yang pertama adalah Kapolres Paniai yang memimpin di wilayah hukum Polres Paniai, karena anggota yang hadir di halaman kantor bupati adalah anggota dari Polres Paniai. Yang berikutnya, agenda ini adalah agenda dari pemerintah Kabupaten Paniai, maka kami juga melaporkan Bupati Kabupaten Paniai dalam kasus tanggal 5 Juli tahun 2022 yang terjadi di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Paniai. Atas dasar itu, kami tegaskan kepada Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta dan juga Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua untuk segera membentuk tim dan lakukan investigasi atas laporan kami nomor 27 yang telah kami laporkan pada tanggal 7 Juli 2022. Selanjutnya, berkaitan dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang jelas-jelas dan juga senjata gas air mata, kami minta dengan tegas kepada Polda Papua untuk melakukan penyelidikan atas kasus penyalahgunaan atau kasus pelanggaran Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang terjadi di sekitar wilayah atau sekitar kantor Bupati Kabupaten Paniai. Yang berikutnya, kami juga tegaskan kepada Propam Polda Papua untuk segera membentuk tim dan memanggil oknum anggota polisi yang datang di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Paniai pada tanggal 5 Juli 2022 dan diperiksa, karena apa yang dilakukan oleh oknum polisi yang hadir di lingkungan kantor bupati itu jelas-jelas bagian dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Selanjutnya, kami juga menegaskan kepada Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta untuk segera berkoordinasi dengan Komnas HAM RI perwakilan Papua untuk segera menindaklanjuti agar jelas persoalan ini dan juga bisa memberikan hak atas rasa keadilan bagi 3 orang korban, yaitu Donatus Nawipa, Alpius Giai, dan juga Demianus Songgenau. Ada hal lagi yang ingin ditambahkan? Oke, di sini ada satu hal juga yang ingin saya tambahkan, bahwa terkait dengan pembentukan penambahan desa di Kabupaten Paniai, itu kami minta surat bukti dari DPRP karena belum ada kejelasan yang baik dari DPRP, karena kami dengar informasi bahwa dari adanya 216 kepala desa yang kemarin sebagian dimekarkan itu belum ada persetujuan dari DPRP. Mungkin seperti itu saja.
DPRD Kabupaten Paniai itu sendiri. Terima kasih. Oke, berkaitan dengan tambahan ini masih ada kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Paniai. Jadi ya kembali lagi kita masih mempertanyakan terkait perda tentang kampung di Kabupaten Paniai. Karena berkaitan dengan pemilihan, penambahan, pengurangan, itu semua harus jelas dasar hukumnya. Jadi ya kami tegaskan kepada Bupati Kabupaten Paniai dan juga Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Paniai untuk tidak melakukan praktek-praktek yang subjektif dan juga tidak berdasarkan hukum. Ingat, Anda dapat Garuda dari negara Indonesia. Negara Indonesia itu negara hukum. Jadi apapun agendanya termasuk pemilihan kepala kampung maupun penambahan, pengurangan, itu semua ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, yang kami khawatirkan akan terjadi peristiwa serupa sebagaimana yang terjadi tanggal 5 Juli tahun 2022. Ada korban, Demianus Naipa, Donatus Naipa meninggal dunia. Itu jelas-jelas masuk dalam pelanggaran pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, dan juga masuk dalam kategori ada kejahatan terhadap kemanusiaan karena agendanya jelas. Perintah aparat datang ke lingkungan kabupaten, lingkungan kantor bupati juga jelas. Jadi tanggung jawab komandonya jelas, siapa eksekutor di lapangannya juga jelas, dan siapa yang menjadi korban juga jelas. Begitu. Jadi diharapkan untuk bisa mengatur roda pemerintahan dengan menggunakan dasar hukum yang jelas. Jangan secara subjektif dan tidak sesuai dengan hukum, karena akan berujung pada pelanggaran hukum. Ingat ya, dalam kasus ini kita laporkan Bupati Kabupaten Paniai sebagai salah satu subjek yang wajib dimintai bertanggung jawab dalam laporan ke Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dengan tegas minta agar Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua segera membentuk tim dan turun lakukan investigasi. Karena dengan investigasi itu akan mendudukan persoalan pada fakta objektif dan tidak ada subjek-subjek dari institusi manapun maupun dari warga negara siapapun yang akan membangun argumentasi keliru dari kasus ini. Kita mau jelas, terang, dan terpenuhi hak atas keadilan bagi korban yang menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah untuk memenuhinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga melalui konferensi pers ini bisa membuat terang peristiwa ini dan juga bisa menunjuk siapa subjek yang wajib dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa ini. Selanjutnya kita juga minta kepada warga yang menyaksikan konferensi pers ini, baik yang ada di luar Papua maupun dalam Papua, untuk sama-sama mendorong agar kasus ini menjadi terang dan juga bisa diproses sesuai dengan aturan yang berlaku demi memberikan hak atas keadilan bagi korban, yaitu Donatus Naipa, Alpius Giai, dan juga Demianus Songgenau. Akhirnya saya akhiri konferensi pers ini. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup!